Selamat berjumpa kembali di Pitutur Channel, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu 2 kali di bumi ini, saudara-saudara. Kedatangan pertama sering disebut hari Natal. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus di bumi kali kedua disebut Maranatha. Saudara-saudara, kedatangan Yesus kali pertama tertulis di halaman pertama dari kitab Injil. Sedangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali terdapat di halaman terakhir dari Alkitab kita. Kita sering membaca tentang halaman pertama kitab Injil tentang kelahiran Kristus. Tapi kita jarang membuka halaman terakhir dari Alkitab kita. Di situ terdapat tentang berita kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Baik saya baca di halaman terakhir dari Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 yang demikian bunyinya. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan Yesus, baik yang pertama, baik yang kedua, itu maha penting, saudara-saudara. Namun, kedatangan pertama itu nampaknya lebih ditekankan karena dirayakan setiap hari Natal. Sedangkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu jarang diingat. Saudara-saudara, mengapa? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama itu bersifat historis, sejarah. Sedangkan kedatangan yang kedua kali bersifat profetik atau nubuatan. Saudara-saudara, begitu orang sangat menekankan tentang kedatangan Tuhan yang pertama atau di hari Natal, maka pada waktu Natal begitu gairahnya gereja menyambutnya. Kita jarang mendengar tentang lagu-lagu yang berisi tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Begitu senangnya orang tentang hari Natal. Kadang-kadang atau ada 1-2 lagu yang berisi tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, tapi dipakai untuk Natal. Aneh, saudara-saudara. Di antara lagu itu adalah judul Joy to the World. Saudara-saudara, tahukah saudara pengarang lagu Girang Besar Tuhan Datang atau Joy to the World itu dikarang oleh seorang yang bernama Isaac Watts yang hidup di awal abad 18. Ketika dia membaca kitab Mazmur, dia begitu terkesan di dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Ayat itu berupa pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Baiklah, saya baca Mazmur 98, tapi mulai ayat 6 aja untuk singkatnya, saudara-saudara. Mazmur 98 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dengan trompet dan bunyi sangkakala, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yaitu Tuhan. Biarlah laut bergelora, serta semua isinya, dunia dan mereka yang diam di dalamnya.
Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Biarlah gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara-saudara, di dalam Mazmur 98 itu tidak dimuat tentang Yesus lahir di Bethlehem, terus orang Majus datang. Tidak, saudara. Tidak tentang bayi Yesus. Tapi tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jarang, saudara-saudara, lagu-lagu yang berisi kedatangan Tuhan kali kedua. Tapi saya ingat suatu lagu ya mengatakan ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wah, lagu itu booming tahun 50-an dan 60-an, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mempunyai pengharapan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangannya sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Sebagai contoh, saudara-saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama ada nubuatan Nabi Mika pasal 4 ayat yang ketiga. Baik, saya baca, saudara-saudara. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baca dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar berperang. Inilah maksud kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan menjadi hakim, menjadi pendamai. Ada damai, saudara, di bumi ini, saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa pedang-pedang, pisau-pisau ditempa menjadi alat-alat pertanian. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak ada lagi perang. Luar biasa. Apakah kita mengharapkan itu? Haraplah akan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Juga di dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ketiga. Kalau kita baca itu, ibu kota dunia saat itu ada di Sion dan Yerusalem. Dan perlu kita ketahui bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan pemulihan ciptaan. Kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Saya baca ayat 6 ya, saudara-saudara. Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul akan berbaring bersama anak-anak kambing. Anak sapi, singa muda, dan anak-anak binatang akan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan memimpin mereka. Ya, saudara-saudara, Tuhan datang, terjadilah pemulihan ciptaan, penuh damai. Bahkan karakter-karakter binatang bisa berubah, sifat-sifat binatang berubah, apalagi sifat-sifat manusia. Ada damai. Bahkan dikatakan seorang anak bisa bermain dengan singa, dengan macan tutul. Luar biasa. Tidak ada lagi pemberontakan karena Yesus datang menjadi raja. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu juga merupakan pemenuhan atau terkabulnya doa-doa kita semua. Setiap hari kita memanjatkan doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Wah, luar biasa.
kalau itu terjawab, damailah dunia ini, saudara-saudara. Luar biasa. Itulah pengharapan kita, saudara-saudara. Dikatakan di dalam kitab nabi-nabi itu, baik Nabi Mika, Yesaya, ataupun di dalam Perjanjian Baru, itu merupakan kedatangan Tuhan Yesus itu merupakan pengharapan, sehingga pemenuhan doa kita terjawab. Apa yang dikatakan di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, yang menjadi ciptaan baru dan pemenuhan doa-doa kita. Puji Tuhan. Apakah kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua? Ini merupakan profetik, suatu pengharapan yang indah. Namun jangan sampai seolah-olah gereja hanya mementingkan kedatangan kedua, tetapi tidak mendatangkan pengalaman kedatangan pertama. Kedua-duanya sangat penting, hanya beda sifat. Natal bersifat historis, sedangkan kedatangan kedua kali Tuhan Yesus yang disebut Maranatha itulah profetik. Nah, apa maksud kedatangan kali kedua yang bersifat profetik itu, saudara-saudara? Kita melihatnya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 10, dikatakan di sini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Saya ulangi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sekali lagi, maksud kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yaitu untuk pemulihan ciptaannya. Untuk apa? Untuk menjawab doa-doa kita setiap hari. Untuk apa? Supaya Yesus menjadi Raja dan segala lutut bertelut, segala lidah mengaku Dialah Tuhan. Tidak ada pemberontakan lagi, semua tunduk. Apakah kita mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu? Berbahagialah kita kalau kita masih ada harapan itu, sebab itu akan memberikan semangat kehidupan itu. Saudara-saudara, jangan putus asa menghadapi kesulitan dunia ini, karena kita mempunyai pengharapan. Biarlah pengharapan itu membawa energi bagi kita untuk hidup memuliakan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita menjadi sukses di dalam kehidupan ini sampai ke tujuan kita yang mulia, yaitu di dunia baru, Yerusalem baru. Sekian saudara, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.